Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita cinta pencaksilat Indonesia. Ya, dengan saya Muhammad Supraitno. Ya, pada kesempatan kali ini panjang lebar saya ingin berbagi tips ya, bagaimana kita tetap melaksanakan sebuah kegiatan untuk memilih atlet ya, atau untuk membentuk sebuah tim. Ya, untuk membuat sebuah tim yang biasanya kita adakan untuk seleksi terbuka, ya, mengadakan pertandingan siapa yang terbaik dan terbaik, yang pemenangnya adalah yang dapat masuk tim. Nah, karena keadaan ini COVID-19 ini, kita dipaksa ya untuk berpikir lagi ya, bagaimana kita tetap melaksanakan kegiatan seleksi tanpa adanya kontak fisik, tanpa adanya mengundang keramaian. Ya, saya punya satu tips ya buat kalian semuanya. Salah satunya kita bisa gunakan sistem tes. Nah, iya, memang ya tes ya untuk masuk sebuah tim kebanyakan sudah dilakukan untuk masuk ke atlet-atlet pelada, atlet-atlet pelatnas. Seperti itu udah pasti ada tes berupa fisik ya, teknik, taktik, strategi, mental, seperti itu. Namun yang dulunya hanya sebagai penggenap untuk mengadakan sebuah seleksi untuk membentuk sebuah tim, kali ini di 2020-2021 selama pandemi ini masih ada ya, itu akan menjadi kunci utama untuk mengadakan seleksi untuk membentuk sebuah tim. Nah, apa saja isi dari tes tersebut ya? Yang pertama, pengukuran antropometri ya. Yang kedua, tes fisik. Yang ketiga, tes taktik dan strategi ya. Tes yang keempat, mental. Nah, itu hanya sebagian yang saya sebutkan, masih banyak nanti di dalamnya ya. Kalau kalian bisa, nanti kalian bisa cari referensi buku ya, banyak sekali tentang fisik conditioning. Nah, apa saja di dalam tes-tes tersebut ya yang akan dijalankan atlet ya, bisa sambil dicatat, kita sharing-sharing saja ya. Yang pertama, pengukuran antropometri. Nah, ini ya berisikan cukup dua tes, tinggi badan dan berat badan ya. Untuk pencaksilat saya sarankan cuma 2 saja, itu sudah cukup ya. Namun ada beberapa cabur ya yang tes antropometri ini ya, mereka mengukur tinggi togo, panjang tungkai, panjang lengan, semuanya itu hampir lengkap. Tapi cukup disilat, saya sarankan cukup 2 saja udah cukup ya. Lanjut ya, yang kedua, tes fisik. Nah, ini ya, dari tes fisik ini yang akan saya sebutkan yaitu tes triple hop jump, tes shuttle run, tes standing board jump, push up, sit up ya, multi test fitness test ini atau MFT ini ya, itu udah cukup kalau menurut saya ya. Namun ketika memang untuk membentuk sebuah tim besar dan kalian ingin mencari atlet-atlet yang benar-benar berkompeten, silakan dilengkapi banyak lagi ya. Semisal dari tes kekuatan yang menggunakan tubuh sendiri, bisa tambahin back up ya, dan lain sebagainya ya, masih banyak sekali. Nah, namun untuk pencaksilat yang tadi saya sebutkan itu udah cukup seperti itu ya. Kita masuk ke lanjutnya ya, taktik dan strategi
Ini kita masukkan saja ke teknik tendangan. Yang benar, tendangan kita bisa sabit, tendangan depan, tendangan T, ya kita guntingan, ya kita bisa itu. Terus bantingan itu juga masuk di situ, seperti itu. Nah, yang terakhir tes mental. Nah, tes mental ini berisikan beberapa aspek-aspek dalam mental tersebut. Kenapa mental itu dimasukkan? Karena di dalamnya itu mengandung aspek-aspek ini: motivasi, fokus atlet, percaya diri, ya, pengendalian diri, visualisasi, dan persiapan atau kesiapan atlet. Itu penting dalam mental, ya. Kalian jika memang pelatih tidak menguasai ilmu psikologi, ya kalian bisa, ya silahkan cari teman untuk berbagi, minta konsultasi, atau semisal nanti kalian ingin mengetahui apa isi dari tes mental tersebut, bisa komen di YouTube, ya, tinggalkan nomor WA. Nah, nanti akan saya kirim dokumen semua lengkap tes pengukuran, tinggal kalian membutuhkannya apa, seperti itu. Nah, dari beberapa tes tersebut kita sedikit mengulas, ya, di tes fisik. Tes fisik di triple hop jump. Nah, itu peraturannya nanti. Nah, kalian atlet memberikan pilihan pada atlet mau menggunakan kaki kanan atau kaki kiri, ya, yang nantinya digunakan untuk tolakan lompat, ya, sebanyak 3 kali ke depan. Hanya satu kaki lompat, dap, dap, dap. Nah, setelah itu ditandai, lalu diukur berapa jauh, seperti itu. Nah, itu juga untuk mengetahui balance-nya, ya, seorang atlet, ya. Kekuatan tungkainya itu juga bisa dilihat dari triple hop jump, gitu. Lalu shuttle run, ya, ini untuk akselerasi, ya, kecepatan, ya, kecepatan untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya, ini bisa diadakan 5 meter, ya, 5 meter. Di sini saya menggunakan yang 4 kali bolak-balik. Ada juga yang menggunakan 5 kali, 6 kali itu juga ada. Nah, ini saya bukan 4 kali ini bolak-balik, set diambil waktu. Nah, jumlah waktunya berapa? Seperti itu. Ya, jangan banyakkan di shuttle itu kesalahannya ketika atlet, ya, untuk berlari bolak-baliknya itu dia tidak menginjak garis atau tidak melewatinya, ya, karena terburu-buru. Nah, itu pentingnya nanti pelatih untuk mengawasi atlet-atlet yang sedang melaksanakan tes tersebut. Nah, kita masuk ke push up dan sit up, ya. Otomatis nanti kalian, teman-teman pelatih maupun atlet, ya, ataupun mungkin dari kedinasan, jika ingin mengawasi untuk push up dan sit up, silakan bisa googling push up, cara push up atau sit up yang benar, seperti itu. Karena itu nanti juga akan menentukan ketepatan dari tes itu, seperti itu. Kita lanjut ke MFT, ya, atau multi stage fitness test. Ya, ini yang biasanya, ya, untuk atlet itu tertantang di sini, ya. Saya sarankan, oh ya, hampir lupa, saya sarankan untuk teman-teman semuanya ketika melakukan tes ini jangan sampai langsung runtut satu waktu. Tes satu selesai, lanjut. Berilah jeda untuk istirahat, ya, dan lakukan tes, ya. Semisal kalian waktunya terbatas hanya 1 hari untuk melakukan tes, silakan lakukan jeda setiap tesnya. Dan ambil tes semisal kalian setelah tes triple hop jump yang menggunakan kaki, ya, setelah itu kalian memaksa lagi langsung tes standing board jump, ya, tanpa ada jeda terlebih dahulu, itu juga bahaya, ya. Salah nanti gastroc kalian ketika sedang lemah-lamanya kurang pemanasannya kalian, ya, kalian menggunakan triple hop jump untuk tes triple hop jump, pemaksa tam berhenti itu, ya, karena apa? Triple hop jump itu ada tolakan, ya, dan mendarat, ya. Ketika mendarat otot tidak siap sama sekali, dan otot atlet yang kalian tes itu tidak terlatih, benar-benar terlatih. Mungkin yang sudah
istirahat sama beberapa bulan, gastruk ini bisa spasme ya, atau yang bikin kalian kram. Nah, itu yang bahaya di situ ya. Jadi silahkan dijeda untuk tes fisik ini yang terutama ya. Silahkanlah setelah triple hop jam kalian bisa ke sit up atau push up. Jadi ini nggak harus tuntun per tesnya harus ini. Semisal harus tuntun itu harus dijeda ya beberapa menit. Jangan sampai otot mengalami kelelahan seperti itu. Nanti hasil tesnya kurang tepat ya. Lanjut kita kembali lagi ke MFT ya. MFT ini ada tantangannya atlet. Ini biasanya ditaruh hari paling terakhir ya. Biasanya misal ada 3 hari untuk seleksi, ini di hari terakhir. Misal di 1 hari saja waktu untuk seleksi, ini yang paling akhir ya. Ada juga yang strategi untuk di awal saja sebelum, karena saya rasa semua teknik mereka udah merata dan lain-lain. MFT kita butuh kardionya berapa, ukuran tekanan oksigen dalam darah seorang atlet, bernilai daya tahan mereka. Kita tujuan patokan pertama di MFT itu juga bisa tujuan awal ya. MFT dilakukan berjarak 20 cm ya, ukuran pun dari 1 sampai 2 menggunakan MP3 MFT ya. Nanti itu jadi patokan lah ya, salah satu tes fisik yang jadi patokan, karena untuk mengukur kekuatan kardiovaskuler atlet ya, kan oksigen dalam dirinya berapa, seperti itu sangat penting MFT. Nah, untuk sudah selesai semuanya, saya rasa cukup ya. Salah satu tes, kenapa saya menyarankan untuk tes ya, nanti tuh kalau saya ya sendiri menganggap tes itu paling penting ya. Kalau saya berpendapat untuk adanya seluruhnya seleksi ya, itu penting ya, itu penting juga bisa buat pertimbangan, karena banyak sekali kita jumpai atlet-atlet yang ada di Indonesia ini, khususnya pencaksilat. Mereka memiliki kekuatan fisik yang hampir lemah, namun ketika bertanding ya, karena skillnya begitu diulas tersebut, masih bisa menang dalam setiap pertandingan ya. Menurut saya sih lihat aja sampai mana gitu tingkatan bertandingnya, pasti nggak sampai level tinggi lah, seperti itu ya. Karena tes fisik saja ini ya biasanya jadi pelatih nggak hanya pencaksilat, cabur-cabur lain, bahkan mungkin di luar negeri ini adalah sebuah rahasia sebuah tim ya. Arsip tes ya sebelum melakukan seleksi ini adalah rahasianya sebuah tim. Kalau di luar negeri ketika sudah bocor 1, bocor 2 ini itu akan menjadi salah satu senjata untuk menjatuhkan lawan ya. Contoh saja, semisal saya punya patokan ya, tim A ya mengetahui ya, atau hasil tes fisik dan lain-lainnya dari tim B. Tim A akan menyiapkan atletnya sebisa mungkin dan melakukan tes evaluasi ya, 3 bulan sekali, mungkin 1 bulan sekali, untuk mengejar target atletnya bisa melebihi hasil dari tes ini. Jika bisa ya, 80% tase atlet A ini akan mengalahkan tim B ini. Nah, ini udah banyak sekali ya, udah dibuktikan banyak pelatih di Indonesia maupun di dunia. Seperti itu ada sebuah rahasia. Dan biasanya ini sedikit tips lah ya untuk kalian, misal kalian dekat dengan atlet-atlet yang sedang di Platnas, di Platda, itu silakan kalian sharing-sharing saja, atau semisal ada sebuah seminar ya atau kepelatihan, silakan minta saja. Semisal di sini ada pelatih ya nasional ya, kalau saya akan sedikit meminta ya, rendah lalu ingin meminta ilmunya Mas, berapa data atlet Platnas buat acuan adik-adik saya untuk memulai latihan, dan nantinya akan saya adakan evaluasi per bulannya, dan agar adik-adik saya punya target ya
kekuatan fisik, mental, taktik, tekniknya itu hampir sama ya, sama pelatnas. Itu semisal kalian ingin meningkatkan prestasi atlet kalian ya. Jadi misal kalian punya atlet saat ini ya, yang mungkin masih juara provinsi, yang akan naik level ya, masih mempunyai bilang saja dia mempunyai level tes fisik yang luar biasa ya. Lalu kamu punya semisal siapa yang menempati kelas atlet Anda tersebut ya. Salah satu contoh mungkin ya di pelatnas Hanifan semisal kelas C ya, C Putra semisal. Nah, dilihat saja ini MFT-nya berapa, push up-nya berapa, sit up-nya berapa, kekuatan berapa, jamnya berapa, standing push jamnya berapa, salterannya berapa, MFT-nya dapat berapa. Ya, dicek saja speed-nya dalam 10 detik dapat berapa ya. Lalu mentalnya seperti apa dan apa, dibandingkan saja kalau kalian bisa mendapatkan informasi tentang atlet pelatnas ini ya, Kak Hanifan ini semisal. Nah, ketika atlet Anda melalui proses latihan ya, dan dapat mencapai semuanya nanti, nah kalian bisa ya mengatakan dalam hati dulu mungkin sebelum ke orang lain, saya akan menarget ini kelak akan naik ke level nasional seperti itu. Ya, ada beberapa di tingkatan MFT itu atlet-atlet pencaksilat juga udah tinggi-tinggi ya. Yang biasanya di Indonesia itu yang menguasai dari atlet sepak bola mulai dari tahu saya adalah atlet-atlet pelatnas kita yang MFT-nya luar biasa juga, tidak kalah. Nah, mungkin saya rasa cukup teman-teman cinta silat semuanya. Saya Bang Suye ya, izin mengundurkan diri untuk mengakhiri video ini. Sebelum ini ya, silakan subscribe ya, like, share, komen ya, mari belajar bersama ya, dengan cinta silat, pencak silat Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.